adakah hubungan sakit asam lambung, mah, GERD atau bahkan tukak lambung ya, dengan amarah? Yuk kita bahas yuk. Jadi gini, ibarat rumput nih. Sakit asam lambung itu daunnya. Sakit pada lambung itu daunnya. Ya, daun ranting kecil-kecil ini itu adalah sakitnya. Ketika kita berobat dengan apapun itu, herbal, mungkin dengan obat-obatan medis, kita hanya mengatasi daunnya. Hanya memotong daunnya. Ya. Motong daunnya. Berapa kali pun kita potong, dia akan tetap tumbuh menjadi daun baru, menjadi ranting baru. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya, yaitu cabut akarnya. Cabut akarnya, maka daun dan ranting itu akan mati. Daun dan ranting itu akan musnah. Apa akarnya? Akarnya adalah amarah, tekanan, ambisi. Ya. Yang terlalu tinggi, amarah yang terluapkan atau amarah yang terpendam. Bagaimana solusinya? Ya. Apa hubungannya? Mekanismenya adalah ketika tubuh mendapatkan tekanan amarah tadi, mendapatkan ambisi yang terlalu tinggi tadi, maka tubuh merespon itu sebagai ancaman. Ketika tubuh merespon sebagai ancaman, untuk menghadapi ancaman tersebut, tubuh membutuhkan energi. Salah satunya dengan cara mengurai makanan. Cara mengurai makanan yang paling cepat adalah dengan asam lambung. Maka otak memerintahkan lambung untuk mengeluarkan asam lambung. Ya, nanti akan diurai, makanan tersebut akan diedarkan melalui darah ke seluruh tubuh yang butuh nutrisi untuk menghadapi ancaman tadi, ya kan? Untuk energinya tadi. Nah, asam lambung keluar. Semakin tinggi ancamannya, semakin tinggi amarahnya, semakin tinggi tekanannya, maka asam lambungnya semakin banyak. Tidak seimbang dengan makanan yang kita cerna. Padahal ketika asam lambung naik, gas juga naik. Otomatis begah, otomatis kembung, otomatis gak doyan makan. Ya, padahal harusnya kalau orang galau sama orang marah itu harus makan, tapi tidak, sebaliknya malahan biasanya, karena gak doyan makan. Nah, makanan yang tidak seimbang dengan asam lambung tadi, ya, akhirnya membuat ya, produksi asam lambung yang terlalu banyak tadi membuat dia memakan dirinya sendiri. Jadi lambung mengurai dirinya sendiri. Akhirnya terjadilah luka, terjadilah iritasi, ya, peradangan, ya, bahkan sampai ke tukak atau lubang, ya. Jadi lubang pada lambung. Ya. Kalau kita minum obat, boleh tidak? Ya boleh, tapi itu hanya mengatasi pada lambungnya, tapi tidak pada hatinya, amarah tadi. Dia meredam dengan anti nyerinya, mengatasi radang dengan anti radangnya. Akan tetapi ketika sudah nyaman, tapi hati kita masih bergejolak tadi, ya, gejolak tadi, maka apa yang terjadi? Asam lambungnya naik lagi. Ya, asam lambung akan naik lagi. Caranya bagaimana? Ya kita hadapi amarahnya dengan mengingat Rasulullah bersabda, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Ketika marah duduk, ya kita berdiri. Ketika marah berdiri, ya kita duduk. Kita berwudu, kita tilawah Quran, kita sholat. Kalau masih marah bagaimana? Ya diruqyah, berarti ada jin di dalam tubuhmu, ya. Karena selalu mengikuti amarah, marah meledak-ledak, ya. Kalau ada tekanan, ada harapan, ambisi yang terlalu besar, ya kita yakini bahwa takdir Allah lebih indah daripada harapan kita, ya. Allah memberikan takdir yang terbaik untuk hambanya, ya. Semua dalam kekuasaan Allah. Allah lebih tahu apa yang pantas untuk kita, ya. Kita yakini kalau kita sudah berikhtiar, sisanya berdoa, ya. Selanjutnya adalah tawakal. Ada iklan udah motor, ya. Selanjutnya adalah tawakal kepada Allah, ya. Artinya kita pasrah, bergantung ke Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, sisanya saya yakin Engkau lebih tahu daripada hamba untuk apa yang hamba dapatkan di dunia ini. Begitu, ya. Semoga kita selalu bisa mengatasi masalah tadi agar yang memiliki asam lambung tidak lagi kumat, ya. Barakallahu fikum, ya. Semoga ini berkah untuk kita semua.